Baik, Shalom. Perkenalkan kami dari GGB1 GK4 yang beranggotakan 10 orang. Saya sendiri Grace Areva sebagai moderator. Ada Ivana Grace sebagai PIC GK4. Ada Indah Abigail, ada Rinta Pangaribuan, Jenny Ratabun, ada Jepanya Saragi, ada Grace Malesi, ada Gita Eaudia, ada Inga Friskila, dan terakhir ada Giselle Naulitama. Di sini kami akan membahas mengenai topik menganalisis indikator perbandingan dan pencegahan stunting ibu hamil sebelum melahirkan di negara Indonesia dan di negara Afrika. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini kami memiliki sepenggal ayat Alkitab yang terambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, pengertian stunting yang akan dibawakan oleh teman kami. Kepada teman kami dipersilahkan. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang atau malnutrisi dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting ini dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru kelihatan saat anak berusia 2 tahun. Menurut WHO pula, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi secara berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi stunting. Yang pertama, itu ada faktor psikomotor. Bicara tentang faktor psikomotor ini faktor yang berupa tindakan yang harus dilakukan. Pentingnya kesadaran ibu tentang kehamilannya, dan pentingnya apa yang dilakukan ibu ini agar tidak terjadi stunting pada janinnya. Nah, tindakan yang harus dilakukan itu seperti memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti makan buah, minum susu, ibu hamil secara rutin, dan juga memperoleh protein hewani, juga sering mengecek kandungan, dan mengikuti kelas ibu hamil. Baik, kita akan masuk kepada faktor kognitif dan faktor efektif. Kepada teman kami dipersilahkan. Kita akan masuk pada faktor kognitif. Faktor kognitif merupakan faktor tentang latar belakang pendidikan. Sejauh apa pengetahuan ibu hamil tentang stunting? Di mana zaman sekarang sudah sangat canggih dan jika kita ingin mengetahui suatu informasi, kita dapat mencarinya di internet. Nah, pentingnya pengetahuan ibu tentang nutrisi dan gizi yang harus dipenuhi selama masa kehamilan sangat penting dalam pencegahan stunting. Karena kurangnya gizi dan nutrisi selama kehamilan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bayi atau janin. Berikut faktor afektif. Faktor afektif merupakan faktor bagaimana ibu hamil menerima, merespon, dan menyikapi dari faktor kognitif yang ia ketahui. Untuk faktor afektif, balik lagi pada ibu hamil. Jika ibu hamil tersebut memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, maka dia akan menghindari penyebab terjadinya stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor lingkungan. Kepada teman kami dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada faktor lingkungan yang ada 3 bagian, yaitu tentang kebersihan diri, air bersih, dan lingkungan yang terpapar asap rokok. Kita akan menjelaskan tentang kebersihan diri. Kurangnya praktik cuci tangan pakai sabun di kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemahaman tentang mencuci tangan pakai sabun dalam kehidupan yang dapat diterapkan bagi masyarakat. Kebiasaan jarang cuci sabun ini dapat menimbulkan terinfeksi penyakit cacingan. Nah, dengan adanya infeksi cacingan ini, maka zat-zat makanan yang ada di tubuh dihisap oleh cacing sehingga dapat menurunnya gizi makan pada anak karena tidak nafsu makan dan timbullah penyakit stunting. Yang kedua yaitu air bersih. Sumber air dan akses air bersih dan menjadi pengolahan yang tidak layak. Air adalah sumber utama dalam kehidupan makhluk hidup. Untuk itu,
Pentingnya air bersih dalam kelangsungan hidup. Jika mengonsumsi air yang sudah tercemar, dapat menyebabkan masalah kesehatan, yaitu seperti gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan terjadi disebabkan karena air yang terlalu basah atau kualitas air yang berbau dan berasa. Maka kondisi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit stunting juga. Yang ketiga yaitu lingkungan yang terpapar asap rokok. Pengaruh asap rokok yang memberi dampak bagi orang sekitar, terutama pada anak. Pengaruh asap rokok pada anak-anak sangat besar, yaitu pada tumbuh dan kembangnya anak yang dapat dilihat dari berat dan tingginya badan anak. Jika orang tua, khususnya pada kaum bapak, lebih memenuhi kebutuhan protein pada anak, maka sudah berkontribusi pada program penurunan angka penyakit stunting. Namun, jika pengeluaran belanja rokok lebih besar dari pengeluaran kebutuhan protein pada anak, maka besarnya peningkatan pada penyakit stunting. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor budaya. Kepada teman kami dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana dengan faktor budaya. Budaya merupakan salah satu faktor tidak langsung yang memengaruhi status gizi anak. Pada masa kehamilan, pasca proses persalinan, serta dalam pengasuhan balita. Perilaku ibu sangat dipengaruhi oleh budaya tradisi atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat, seperti pantangan makan dan pola makan yang salah dapat mengakibatkan munculnya masalah gizi, terutama pada balita. Budaya merupakan salah satu faktor yang tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak. Di situ kita tujuan penelitian yang dilakukannya penelitian tentang budaya ini itu mengetahui budaya yang dimiliki ibu hamil, menyusui dan merawat balita dengan stunting yang dilakukan di sebuah daerah. Budaya pantangan makanan pada saat hamil dan menyusui berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Kepercayaan pantangan makanan yang sangat ketat pada kehamilan mengganggu pertumbuhan janin. Gangguan gizi selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi prematur dan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir rendah berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas janin dan neonatan. Gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan kognitif, dan penyakit kronis di kehidupan yang akan datang. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor ekonomi dan kehidupan sosial. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, faktor ekonomi dan kehidupan sosial. Menurut UNICEF 2013, faktor sosial ekonomi merujuk pada pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kelas sosial, ras atau etnis, dan gender yang menyebabkan seseorang mempunyai perbedaan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang salah satu dampaknya adalah meningkatkan risiko terjadinya stunting. Menurut WHO 2013, tingginya angka stunting pada anak-anak berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk, peningkatan faktor risiko dan paparan sejak usia dini, yang menimbulkan penyakit serta pola asuh atau pemberian makan yang tidak benar. Sehingga faktor sosial ekonomi yang rendah mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya penyakit. Terfokuskan kepada ibu hamil dengan kesulitan dan keterbatasan ekonomi akan menyulitkan mereka untuk mengakses makanan bernutrisi atau bergizi. Ditambah kurangnya pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan bagi ibu dan calon anak. Dengan keterbatasan ekonomi dan edukasi ibu hamil, tidak mengetahui dan tidak mampu untuk memperiksakan kandungannya kepada dokter, sehingga kurangnya perhatian kesehatan sang ibu dan bayi dalam perkembangannya. Dan beberapa penelitian menemukan bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan merupakan penyebab tingginya masalah stunting. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup, aspek modal sosial lainnya yang ditengarai berimplikasi terhadap kejadian stunting adalah terpeliharanya pemahaman terhadap mitos tentang makanan dan tentang pola pengasuhan anak dan budaya menikah yang dimana ada patokan orang harus menikah di Indonesia.
Menurut paham pemikiran Max Weber tentang tindakan sosial mempengaruhi alam kesadaran masyarakat dalam memilih makanan. Cukup banyak makanan yang mengandung gizi, namun dimaknai secara bertentangan dengan nilai kehidupan oleh masyarakat, sehingga berimplikasi pada penolakan, seperti contohnya makan kepiting dan cumi-cumi, tabu bagi bumil karena mengandung makna yang dikandung bisa berkulit hitam dan bersisik. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor praktisi kesehatan. Kepada teman kami dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor praktisi kesehatan. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, asupan protein pada ibu hamil. Protein hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap dan vitamin yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada ibu hamil dan janin. Contohnya telur ayam dan daging sapi. Protein ini sangat efektif dalam upaya pencegahan stunting pada ibu hamil. Kemudian yang kedua, stres dengan tingkat tinggi pada ibu hamil dapat memberikan dampak negatif pada kehamilan karena mengganggu pertumbuhan janin. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan ibu hamil agar tidak memikirkan hal-hal yang membuat ibu itu stres, sehingga akan berpengaruh negatif pada ibu hamil dan janin. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial dan ekonomi. Pendapatan dan pendidikan juga mempengaruhi stunting pada ibu hamil. Ibu hamil yang hidup dalam keterbatasan ekonomi akan sulit mengakses makanan bergizi dan pengetahuan tentang kesehatan yang baik. Daya beli makan bergizi dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Karena untuk membeli jenis pangan yang sehat dan bergizi tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan. Namun hal ini bisa dicegah dengan mengganti makan tersebut dengan buah-buahan yang mudah didapat. Contohnya vitamin C pada jeruk bisa diganti dengan pepaya. Kemudian yang terakhir, kondisi kesehatan ibu hamil. Ibu hamil perlu memperhatikan kesehatannya, termasuk kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan asupan air yang cukup. Hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin yang sehat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus stunting di Afrika dan kasus stunting di Indonesia. Kepada teman kami dipersilakan. Di sini kami mengambil Afrika sebagai perbandingan kasus stunting di Indonesia dan di Afrika. Kasus stunting di Afrika. Pada tahun 2019, lebih dari 20% anak stunting di Afrika. Semua benua mengalami penurunan stunting kecuali Afrika. Di sana mereka mengalami peningkatan secara terus-menerus. Selama 20 tahun terakhir, penanganan pada kasus stunting sangat lambat berproses. Dalam menyikapi ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengusulkan target global penurunan kejadian stunting pada anak di bawah usia 5 tahun sebesar 40% pada tahun 2025. 3 negara dari Afrika yaitu Malawi, Niger, dan Zambia diproyeksikan penurunannya hanya sebesar 0-2% saja. Untuk kasus stunting di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Artinya, 1 dari 4 anak balita atau lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Jika dibandingkan dengan Afrika, presentasi kasus di Indonesia lebih baik, tetapi tetap di atas ambang batas yang telah ditetapkan WHO, yaitu 20%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pencegahan kasus stunting di Indonesia. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, untuk pencegahan kasus stunting di Indonesia, melakukan edukasi pada ibu hamil merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan, di mana pada akhirnya dapat meningkatkan sikap dan perilaku positif pada ibu hamil. Tujuannya yaitu untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegah terjadinya stunting pada masa golden period atau 1000 hari pertama kehidupan. Sikap dan perilaku ibu selama hamil didukung oleh pengetahuan ibu itu sendiri tentang kehamilannya. Dalam hal ini, yang berperan posyandu melalui edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga. Nah, contoh pencegahan ini
Misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa mengedukasi para ibu hamil mana nutrisi yang baik, ya, gizi baik untuk balita agar tercegah terjadinya stunting ini. Maka kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya melakukan pencegahan atau promosi kesehatan terhadap stunting agar stunting ini bisa tercegah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pencegahan kasus stunting di Afrika. Pada teman kami dipersilakan. Oke, di sini juga ada pencegahan kasus stunting di Afrika. WHO ikut membantu dalam program pencegahan stunting, di mana mengusulkan target global penurunan kejadian stunting pada anak di bawah usia 5 tahun, termasuk pada negara Afrika salah satunya. Dilakukan kontribusi oleh kelompok Afrika WHO MGRS, dilakukan beberapa upaya yaitu memberi penyuluhan terhadap orang tua, khususnya kepada wanita atau seorang ibu, dan pemenuhan zat gizi pada anak. Strategi ini dilakukan dalam mengatasi dan menurunkan prevalensi kejadian stunting di Afrika. Pola makan ibu hamil, diet diversifikasi berkualitas tinggi, dan perhatian terhadap perawatan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak di Afrika. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perbandingan kasus stunting dari Indonesia dan Afrika. Kembali teman kami dipersilakan. Setelah mengetahui pencegahan kasus stunting di Indonesia dan Afrika, kita dapat membandingkan kasus stunting di Indonesia dan Afrika. Di Indonesia, dilakukannya edukasi pada kelas ibu hamil, keluarga, dan kader posyandu, di mana untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam upaya pencegahan stunting. Edukasi ini sangat berpengaruh untuk peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kehamilannya dan pencegahan stunting terhadap calon sang buah hati. Kelas ibu hamil ini didapat oleh dari petugas kesehatan atau bidan, meningkatkan pengetahuan di buah hamil yang dikonsumsinya, yaitu pemenuhan nutrisi yang bergizi, dan keterampilan tentang merawat atau perawatan kesehatan untuk dirinya sendiri dan calon anaknya. Juga kader kesehatan berperan melakukan deteksi dini stunting untuk mencegah lebih banyak yang difokuskan kepada ibu hamil. Tidak jauh berbeda di Afrika, WHO ikut membantu dalam program pencegahan stunting, di mana mengusulkan target global penurunan kejadian stunting pada anak di bawah usia 5 tahun. Dan berkontribusi dengan kelompok Afrika WHO MGRS yang melakukan upaya yaitu memberikan penyuluhan terhadap orang tua khususnya wanita atau calon ibu dan pemenuhan zat gizi atau adik kuat. Yang sudah pasti strategi ini dilakukan untuk mengatasi dan menurunkan prevalensi kejadian stunting di Afrika. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu kedua negara ini sudah menjalankan yang namanya pencegahan. Di Indonesia sendiri, pencegahan stunting kepada ibu hamil di Indonesia yaitu edukasi kelas ibu hamil yang diperoleh dari Kades atau petugas kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dan asupan bergizi. Nah, dan di Afrika juga telah dilakukan pencegahan yaitu oleh kelompok WHO di Afrika MRGS dengan upaya penyuluhan kepada wanita serta pemenuhan zat bergizi. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Di sini kami memiliki pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat nilai yang bagus. Demikian, salam.